Hello, welcome back to my channel. Please subscribe and like this video. Enjoy it. Pemirsa, kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Sistem Informasi e-Office sebagai pendukung program paperless korespondensi perkantoran. A. Identitas artikel. Judul Sistem Informasi e-Office sebagai pendukung program paperless korespondensi perkantoran. Penulis Totok Mulyono sebagai Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik. Jurnal Teknoscientia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018. Halaman 111-2022. Baik pemirsa, mari kita simak penjelasan berikut. Pendahuluan, Electronic Office (e-Office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, di mana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. E-Office sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi, tentunya akan membantu pegawai di kantor dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tidak hanya pegawai, tetapi para pemimpin pun juga akan ikut menikmati hasilnya. Misalnya menghasilkan laporan yang dapat di-generate dengan cepat berdasarkan data terpadu yang ada di dalam sistem e-Office. Mekanisme paperless memiliki manfaat yang dapat dirasakan bagian administrasi akademik, diantaranya efisien dalam penggunaan waktu, efisien terhadap biaya, meminimalisasi penggemukan prosedur, manajemen kerja yang lebih baik, mempermudah dalam pengkoordiniran kerja, dan citra institusi yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sistem e-Office selain meminimalisasi penggunaan kertas, paperless, e-Office juga mempermudah penyimpanan dan pengolahan data di dalam suatu kantor karena data menjadi terpusat, centralized, dengan bantuan database, sehingga data yang ada akan saling terhubung dan menjadi kesatuan utuh yang dapat memberikan informasi. C. Permasalahan. Dalam artikel ini menyatakan bahwa bagian administrasi akademik memiliki peranan dalam melayani kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, seperti pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan dokumen penting. Pengolahan surat di area Akademi Komunitas Semen Indonesia, AKSI. Gresik masih menggunakan sistem komputerisasi sederhana, Microsoft Excel, dan pengolahan surat masuk dan keluar yang masih dalam bentuk kertas, sehingga memungkinkan rusak atau hilangnya dokumen tersebut serta penggunaan kertas dapat menambah biaya pengeluaran untuk pemakaian yang berlebihan. Tujuan peneliti dalam masalah ini adalah merancang e-Office dan implementasi e-Office serta implikasi dari penerapan e-Office sehingga meminimalisasi tenaga dalam pendistribusian dokumen, mengurangi kebutuhan alat tulis kantor, database penyimpanan yang lebih baik dan terstruktur agar pencarian dokumen dapat lebih cepat serta tidak memerlukan ruangan tambahan yang diterapkan di area Akademi Komunitas Semen Indonesia, AKSI, Gresik. D. Metodologi penelitian. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle, yang dikemukakan oleh O'Brien dan George M. Maracas, yang dikutip oleh Rusiani memiliki 5 tahapan, yaitu 1. Investigasi sistem. Langkah ini adalah memproses pengembangan sistem dengan mempertimbangkan teknologi sebagai solusi sistem informasi yang telah ditetapkan. 2. Analisis sistem. Langkah ini adalah penguraian hasil identifikasi sistem dan dianalisis mengenai kebutuhan user, pengguna, dan memilih alternatif metode pemecahan masalah serta merencanakan dan menerapkan rancangan sistem yang dikembangkan. 3. Desain sistem. Langkah ini adalah merancang sistem secara spesifikasi yang memuat pada input, proses, dan output yang dihasilkan, sistem dan berkolaborasi terhadap software, hardware, network, dataware, dan brainware sebagai pemenuhan syarat pengembangan model yang logis dari sistem yang baru. 4. Implementasi sistem. Langkah ini adalah langkah pengujian sistem dengan cara melatih orang-orang yang mengoperasikan dan menggunakan sistem tersebut, serta melakukan pengelolaan terhadap perubahan sistem kepada pengguna akhir. 5. Pemeliharaan sistem. Langkah ini adalah langkah memelihara sistem yang sudah berjalan, dan apabila mengalami kendala-kendala, maka dapat ditinjau kembali sistem tersebut. Hasil penelitian. 1. Perancangan aplikasi e-Office. Sebelum melakukan pembangunan aplikasi e-Office, tahapan awal yang dilakukan adalah membuat rancangan sistem.
Tahapan penyusunan rancangan dilakukan meliputi penyusunan analisa kebutuhan pengguna, penyusunan analisa kebutuhan minimum sistem, minimum requirement, pelaksanaan alur surat masuk yang dilakukan dalam pelaksanaan yang terjadi adalah terdapat surat masuk, diterima oleh penerima, lalu diarahkan pengarah, dan dicatat pelaksana. Selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti oleh pengarah. Proses tindak lanjut dilakukan oleh pengarah yakni pelaku-pelaku yang akan berwenang dalam sistem tersebut. Dalam analisa penelitian diketahui juga kebutuhan para administrator yaitu A. Melakukan input surat masuk dan keluar ke dalam aplikasi. B. Memantau surat masuk dan keluar. C. Membuat tindak lanjut surat masuk dan keluar. 2. Hasil analisa kebutuhan. Berdasarkan analisa kebutuhan sistem dalam pembuatan aplikasi, didapat kebutuhan sistem meliputi perangkat lunak pengembangan aplikasi, software development PHP versi 5.0 menggunakan web server Apache 2.2.11, perangkat lunak pengembangan database, MySQL 1.0, sistem minimum dan konfigurasi aplikasi, disk pengguna, operating system Windows, RAM 2.5 browser, internet. 3. Pembuatan aplikasi e-Office. Setelah melalui proses perancangan aplikasi, maka proses selanjutnya adalah pembuatan aplikasi. Aplikasi dapat diakses melalui jaringan intranet dengan autentifikasi oleh database di server. Berikut adalah antarmuka halaman utama dari aplikasi. Dalam halaman ini, user dapat melakukan fungsionalitas dari aplikasi e-Office. Pemirsa, berikut adalah halaman input surat masuk pada aplikasi e-Office online. Berikut halaman proses pencarian surat masuk. Dalam halaman tersebut, user dapat mencari surat berdasarkan variabel tertentu seperti nomor, tanggal, pengirim, asal surat, serta perihal surat. Berikut halaman proses disposisi surat masuk. Dalam halaman tersebut, user dapat mencari surat berdasarkan variabel tertentu seperti nomor, tanggal, pengirim, asal surat, serta perihal surat. 4. Implikasi penerapan aplikasi e-Office. Penerapan aplikasi e-Office di bagian administrasi akademik Akademi Komunitas Semen Indonesia Gresik dengan e-Office pada khususnya tidaklah mudah. BAK perlu melakukan sosialisasi dan reminder ke tiap user untuk membuka aplikasi tersebut. Budaya kerja yang menggunakan sistem manual masih melekat pada pegawai. Meskipun penerapan e-Office belum secara penuh dilakukan di BAK, namun penerapan tersebut telah menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran. Hal ini terlihat dari evaluasi terkait implikasi terhadap beberapa tabel berikut. F. Kesimpulan. Penerapan e-Office pada bagian administrasi akademik sebagai bagian dari program paperless, korespondensi perkantoran sangat membantu terutama proses pengambilan keputusan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dari penerapan e-Office yang telah dilakukan bagian administrasi akademik memberikan dampak terhadap distribusi surat masuk dan surat keluar lebih cepat sehingga disposisi surat dapat langsung ditindaklanjuti. 2. ATK dan sarana fisik penyimpanan dokumen yang digunakan berkurang. 3. Database administrasi surat masuk dan surat keluar dilakukan secara online. Database tersebut dapat membantu proses input update dengan mudah serta proses pencarian surat masuk dan surat keluar dilakukan dengan cepat. Terima kasih telah menonton.